Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interestimal ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini sebelum masuk ke trik ataupun rumus yang baru, saya akan membahas sedikit tentang masalah yang pertama itu kenapa kita selalu gagal profit di interestimal. Yang kedua adalah bagaimana cara solusinya atau mengatasi supaya kita itu bisa selalu profit ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, kenapa kita selalu gagal profit? Itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor dari diri kita yang tidak pernah merasa puas, yang ingin selalu mendapatkan besar ya teman-teman. Yang kedua adalah kita selalu tergantung sama orang lain, sehingga kita itu tidak tahu rumus apa yang dipakai dan kapan kita harus stop dan kapan kita harus bermain. Yang ketiga adalah tidak adanya money management, yang mana di dunia trading ya termasuk di interestimal ini money management itu juga sangat penting ya teman-teman, karena itu akan menentukan kita bisa profit atau tidak ya teman-teman. Nah, untuk solusinya sebenarnya mudah ya teman-teman. Saya yakin banyak dari teman-teman yang mengalami, bahkan saya dulu ketika awal saya terjun ke interestimal ini juga mengalami hal yang sama ya teman-teman. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan deposit seumpama 50.000, nah kita sudah susah payah bermain sampai 200, katakanlah 250. Dan ketika kita sudah sampai di ambang itu justru malah saldo kita berkurang dan kembali lagi ke awal, bahkan bisa habis dan melakukan deposit lagi. Dan itu saya yakin banyak yang mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Dan ketika kita berusaha lagi walaupun belum habis nyampe 200 gitu, nanti akan kembali lagi, bahkan kita untuk mencapai angka 300 itu sangat susah. Nah, disinilah sebenarnya kenapa money management itu diperlukan. Tujuan kita yang pertama adalah profit, kita mendapatkan keuntungan, tapi profit yang di depan mata justru kita abaikan begitu saja. Apa yang saya maksud dengan kita abaikan? Jadi gini ya teman-teman, ketika kita emang mengalami kesusahan untuk mencapai angka 300, katakan tadi kita deposit itu 50.000 mencapai jadi 250. Kenapa sih kita tidak lakukan lagi deposit 50.000? Dan di situ kita bisa mencapai 300.000, atau kita deposit 100.000, kita ambil 300.000, kita sisakan 50.000 untuk trading selanjutnya. Jadi manajemennya gini teman-teman. Oke lah, kita taruh berarti pertama deposit 50.000, kita sampai ke 250, terus kita deposit lagi 50.000, berarti kita 300.000, total kita deposit berarti menjadi 100.000. Ketika kita melakukan penarikan ataupun withdraw itu adalah 300. Katakanlah yang masuk adalah 285 ataupun 280. Berarti 280 dipotong 100.000, kita masih dapat 180 teman-teman. Nah, disitulah sebenarnya apa yang disebut dengan profit. Jadi kita bisa memanfaatkan profit yang sudah di depan mata daripada kita melanjutkan dan berulang lagi seperti itu lagi. Bahkan sekarang logikanya gini, ketika teman-teman mencapai ambang 250, itu bisa habis lagi, bahkan sampai saldo semua habis ataupun kembali ke awal. Itu berarti hilang berapa? 180. Nah, ketika kita berusaha lagi sampai 200, itu akan kembali lagi. Itu udah hilang berapa? Itulah money management yang kita butuhkan ketika kita trading ataupun bermain di interestimal ataupun di trading yang lain ya teman-teman. Jadi money management itu adalah penting. Jadi tips saya atau saya bagikan sama teman-teman, maksudnya apalagi di tengah pandemi yang seperti sekarang ini banyak dilakukan PHK, bahkan kita banyak pengangguran. Jika kita emang ingin mendapat keuntungan, kita tidak usah berpikir yang muluk-muluk. Kita harus dapat sekian juta, itu
tidak usah ya teman-teman. Jadi tidak seperti kita memasang nomor ataupun togel, ketika kita pasang 1000 kita harus dapat sekian juta. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi keuntungan berapapun selama kita ada profit, ya sudah kita ambil, manfaatkan itu. Bahkan kalau menurut saya, jika dengan sistem seperti itu teman-teman itu nggak akan nggak akan banyak gagal gitu sebenarnya. Yang salah di mana sebenarnya? Bukan dari kadang orang berpikir ini sebuah permainan, ketika sampai seperti itu banyak loss atau berubah. Tidak, sebenarnya algoritmanya emang seperti itu. Bahkan mungkin banyak teman-teman yang bermain ketika pasang kecil itu selalu repan, tapi ketika besar itu loss. Itulah kita tidak bisa memanfaatkannya ya teman-teman. Ataupun sebaliknya, ketika kita mengamati itu benar, tapi ketika kita bermain atau kita transaksi itu justru malah gagal. Nah, semua itu adalah momen kita yang tidak masuk ke algoritmanya mereka. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin mencapai profit atau ingin mendapatkan profit, jadi gunakanlah money management. Teman-teman nggak usah tergiur dengan sebuah, mungkin ada postingan foto yang ketika refund 1 juta, 1,5 juta, 500.000. Teman-teman nggak usah tergiur. Karena apa? Di dunia trading manapun, siapapun master trading, nggak ada yang awal open transaksi itu dengan besar. Itu bohong ya teman-teman. Jadi tetap ketika kita awal transaksi itu tetap kecil ya teman-teman. Dan sekarang justru tanda tanyanya, ketika mereka bisa terjadi refund yang cukup besar, berapa kali kompensasi itu? Berapa kali kegagalannya? Apalagi dengan seperti itu teman-teman tergoda untuk yang namanya joki atau apalah, itu nggak usah ya teman-teman. Saya nggak mau teman-teman apalagi yang sudah mengikuti saya dari awal, nggak mau teman-teman nanti menyesal dengan cara seperti itu. Jadi tetap dimanapun trading itu, awal posisi atau awal transaksi open posisi itu tetap kecil ya teman-teman. Dan jika itu langsung besar, itu adalah hasil kompensasi. Dan yang dipertanyakan adalah berapa kali mereka melakukan kompensasi hingga mencapai 1 juta. Apakah awal pemasangan ketika kita transaksi 1 juta? No, itu impossible teman-teman. Tetap berapa yang jadi tanda tanya. Nah itu ya teman-teman. Jadi itu adalah kompensasi yang berulang kali, makanya dia mencapai segitu karena untuk mengembalikan yang sudah kalah. Bahkan jika mencapai dengan kita transaksi 1 juta, ya berarti berapa kali itu kompensasi ya teman-teman. Justru disitulah kebanyakan angka lossnya. Jadi teman-teman nggak usah tergiur dengan seperti itu. Makanya dari awal saya jelaskan, teman-teman lebih baik pelajari diri sendiri. Maksudnya belajar diri sendiri. Trik sudah saya berikan dan itu real yang saya gunakan. Jadi mulai sekarang saya harap teman-teman juga belajar untuk di money management ya teman-teman. Jadi biar teman-teman itu bisa profit. Kita nggak usah muluk-muluk profit dengan besar-besar. Intinya kita profit, kita tidak rugi. Itu aja intinya ke situ. Jadi percuma kita bermimpi yang besar tapi itu hanyalah sebuah hayalan. Iya kalau itu sebuah hayalan dan tidak merugikan, tapi ini adalah merugikan. Bahkan hal yang ada kita abaikan, kita buang sia-sia, kita malah menghabiskan yang sudah ada. Bahkan modal kita ke bawah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi modal berapapun, ketika emang sudah merasa susah untuk menaikkan itu dan itu sudah ada keuntungan di situ, ya sudah, lakukan tindakan sesuatu dan ambillah. Dengan cara apa? Walaupun kita deposit itu nggak hilang, karena deposit itu akan balik lagi, akan masuk lagi. Itu hanya untuk pancingan. Tapi saran saya, ketika sudah 250 dan ngerasa susah, kalau bisa deposit 70.000. Jadi yang 20.000 sisakan untuk main ataupun pancing 10.000 untuk bermain. Itu aja ya teman-teman. Mungkin untuk saran saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa profit. Jadi tujuan utama kita bermain adalah profit, bukan bermain dan main-main. Kecuali emang yang sudah banyak uang, kita bermain
habis tidak masalah, tapi saya yakin tidak semua itu. Kembali lagi namanya trading, dunia trading itu kita harus memahami money management ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan. Jadi yang kurang paham teman-teman bisa tanya ke saya. Oke, mungkin video ini saya cukupkan sekian untuk sedikit sharing ataupun tips buat teman-teman bagaimana cara trading ataupun bermain di dunia interest mode. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke trik ataupun rumus. Sebenarnya ini rumus sudah lama ya teman-teman, sudah lama, tapi tetap saya update. Jadi teman-teman untuk cara melihatnya, perhitungannya juga itu pasti sama, masih sama seperti yang kemarin juga, cuman ada beberapa yang saya perbaiki, mungkin itu dari hasilnya. Jadi istilahnya gini teman-teman, jadi nggak harus semuanya itu selalu repan, bahkan rumus dengan jumlah apalagi tabel saya yang berjumlah begitu banyak itu repan terus, itu impossible ya teman-teman. Tapi setidaknya ketika kita kompensasi itu udah masuk, dan itulah yang saya buat. Oke, mari kita lanjut ke triknya atau ke rumusnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sebenarnya masih trik yang sama seperti yang kemarin. Jadi kemarin banyak yang bertanya bagan vertikal dan horizontal itu perbedaannya apa. Jadi sebenarnya kalau perbedaannya dilihat dari bagan, kalau vertikal itu adalah lebih dari 3 ya teman-teman. Jadi dia memanjang ke bawah, sedangkan untuk horizontal itu adalah ke samping ya teman-teman, gini. Itu adalah horizontal. Tapi di trik ini kenapa saya bilang lebih baik kita pastikan dulu dia masuk ke yang mana, karena sekarang ini suka dibalik-balik ya teman-teman, yang harusnya itu di vertikal malah masuk ke horizontal ataupun sebaliknya. Jadi untuk awal lebih baik kita lihat dulu. Nah ini genap 2, jadi genap, dan di depan ini pun genap ya teman-teman, atau even, berarti genap semua. Kita lihat genap semua, apakah ini ODD? Kalau ODD berarti genap semua, berarti ini. Jadi yang zigzag itu emang jarang saya pakai ya teman-teman. Ataupun kalau di sini itu adalah masih genap atau even. Coba kita pastikan dulu. Kita refresh. Nah, ternyata ini masuk di vertikal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Maaf, ada ini. Nah, ini genap ganjil, genap, dan ini adalah ganjil ya teman-teman. Jadi genap ganjil, genap ganjil. Genap ganjil berarti selanjutnya adalah ganjil atau ODD. Coba saya transik di ODD. Oke, apakah masih tetap di jalur yang itu atau sebenarnya sudah berubah ke horizontal ya teman-teman. Makanya kalau awal itu harus kita perhatikan dulu. Nah, ini masuk, berarti tetap kita ambil yang di situ ya teman-teman. Berarti ini genap, dan ini ODD teman-teman. Genap ODD, berarti selanjutnya adalah even atau genap. Jadi untuk awal tetap kita harus pastikan dulu ya teman-teman. Jadi jangan langsung besar. Kita lihat lagi apakah
ini masih masuk ataupun berubah. Ketika loss, kalau sekarang berbeda dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau loss lebih baik kita berhenti dulu atau di skip dulu, kita lihat. Maaf ini banyak ini. Kita pastikan dulu untuk kompensasi nantinya itu seperti apa. Jadi ketika awal terjadi loss itu kita skip dulu satu kali. Oke, kita tunggu. Apakah ini masih di jalur yang sama atau tidak ya teman-teman. Nah ini masuk lagi. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Mungkin karena tadi di awal juga saya sudah panjang videonya, jadi cara bermainnya itu seperti itu. Jadi untuk awal kita itu pastikan dulu masuk kemana, baru setelah itu kita bisa transaksi. Dan sekali lagi ketika terjadi loss, teman-teman skip dulu dan pastikan. Kadang gini ya teman-teman, kenapa saya bilang skip, kadang dia berubah ke horizontal. Nah setelah itu tuh bisa balik lagi ataupun dia ngelanjutin. Jadi untuk awal ketika loss kita skip, kita lihat jika masih di jalur yang loss itu ya sudah, berarti kita pindah jalur gitu aja ya teman-teman. Jadi cara bermainnya begitu. Terus sekali lagi untuk masalah table ini kan saya tulis horizontal dan vertikal. Sebenarnya emang ketika ini masuk itu bisa sesuai dengan jalurnya ya teman-teman, tapi kadang ketika emang berbalik yaitu kadang vertikal ada masuk ke yang horizontal ataupun sebaliknya gitu. Jadi langkah yang terbaiknya untuk saat ini itu kita pastikan dulu baru kita bisa transaksi ya teman-teman. Nah sedangkan untuk yang zigzag ini emang kurang efektif. Itu akan lebih susah lagi nanti teman-teman untuk ininya ya teman-teman, karena 3 lebih baik 2 saja antara yang horizontal dan vertikal. Oke, mungkin video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti ketika saya upload video baru, hal-hal baru seputar interesting mall, teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.